Terima kasih buat semangatnya. Karena ini siang hari jadi cukup ngantuk kan. Wow, tapi kita dalam rumah Tuhan dalam sukacita Allah yang besar. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman juga yang melayani kita sepanjang hari ini. Terima kasih. Silakan duduk wahai saudara. Semua menantikan hari Minggu? Coba lihat kiri kanan dulu ya. Kira-kira wajahnya menantikan hari Minggu atau kesel sama hari Minggu karena mesti ke gereja. Ya puji Tuhan. Baik, kita sudah tiba pada minggu kedua dari bulan November dan satu trimester yang terakhir ini sampai Desember kita sedang mempelajari sebuah tema The Message of Salvation dan ada satu perkataan yang baik di depan ya, be the messenger of salvation. Amin. Kita mau menyelamatkan kehidupan dengan pesan kehidupan yang kita bawa, pesan keselamatan yang kita bawa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Saudara, minggu lalu Pastor Arif sudah membawakan sebuah dasar kebenaran firman Allah berbicara tentang in the last days, ya, hari-hari terakhir apa yang akan terjadi, bagaimana kondisi kehidupan dan hati dan karakter manusia yang ada di atas muka bumi ini, satu kebenaran firman Tuhan yang memberikan warning kepada kita, orang-orang percaya bahwa sekalipun kita kenal nama Tuhan, sekalipun kita mungkin sering sebut nama Tuhan, sekalipun kita melayani, sekalipun kita memberitakan firman Allah, sekalipun kita melakukan banyak mujizat dengan nama Yesus, but warningnya adalah kalau kita tidak hidup dalam kehendak Tuhan, maka pada hari itu adalah hari yang sangat menyedihkan buat kita. Karena Yesus akan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu daripada hadapanku. No. Saya pikir itu satu pemandangan yang sangat mengerikan. Pemandangan yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena orang berpikir, wow, Yesus pasti akan bilang, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, itu yang kita harapkan. Tapi ternyata kalau kita tidak hidup dalam kehendak Allah, maka Yesus akan bilang, aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu. Panorama yang sangat mengerikan. Kenapa itu mengerikan? Karena itu langsung SP3. Udah gak ada ampun dan tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki segala sesuatu. It's just like that. Ya, kalau engkau tidak dikenal, ya udah, selesailah sudah pada waktu itu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kenapa? Karena untuk menghindari kesempatan itu, untuk menghindari panorama itu, untuk menghilangkan suasana itu, di sini dan sekarang waktunya kita perbaiki kehidupan kita, amin. Di sini dan sekarang kita mau bangun kehidupan kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Nah, siang hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Allah dengan tema batu sandungan atau batu loncatan, saudara. Persamaannya adalah sama-sama batu, tapi yang satu sandungan, yang satu loncatan, saudara ya. Nah, batu sandungan adalah berbicara tentang bagaimana kehidupan kita, ya, kehidupan saudara dan saya dalam konteks menjadi the messenger, apakah pesan yang kita bawa dalam kehidupan kita, pesan yang kita pertontonkan dengan perkataan kita, dengan hikmat kita, dengan karya kita, dengan tindak tanduk kita, dengan perlakuan kita, dengan tindakan-tindakan kita, dengan keputusan-keputusan kita, apakah itu merupakan satu pesan? Kalau itu adalah sandungan, maka pesan itu adalah pesan yang menjauhkan orang dari keselamatan dari Tuhan. Sebaliknya, kalau kita adalah pesan yang kita sampaikan adalah satu batu loncatan dan ini yang menjadi panggilan kita. Bahwa pesan yang kita sampaikan, yang kita tebarkan termasuk di sosial media kita. Pesan yang keluar dari kehidupan kita dari ujung rambut sampai telapak kaki harusnya menjadi pesan yaitu merupakan sebuah batu loncatan. Kalau itu merupakan batu loncatan maka itu akan menjadi sebuah pesan yang akan mendekatkan orang. Yang akan mengasyur orang. Yang akan menghantarkan orang untuk mengalami keselamatan dari Tuhan. Amin. Jadi kita dipanggil untuk menyelamatkan orang lain. Oleh sebab itu panggilan kita adalah menjadi batu loncatan. Bukan menjadi batu sandungan, saudara. Tapi dalam kehidupan ini ada begitu banyak keadaan yang bisa menjerat kita. Sampai-sampai kita nggak jadi batu loncatan, tapi sebaliknya kita jadi batu sandungan. Nah, siang hari ini kita mau belajar dari tulisan penggembalaan. Ya, kalau tadi surat cinta,
dari Pastor Arif kepada jemaat GSJ Bethlehem. Ini surat cinta Rasul Paulus kepada gereja yang ada di Filipi. Oke, surat yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus yang kita baca pada siang hari ini. Saudara-saudara siap untuk itu? Nah, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat orang-orang percaya yang ada di kota Filipi. Hari ini Filipi sudah menjadi reruntuhan karena begitu banyak gempa bumi yang terjadi, ya, terus berkesinambungan dan itu menjadi reruntuhan, tapi masih ada bekas-bekas bangunan. Ya, kalau saudara ke sana masih bisa melihat, oh ini penjara Paulus yang cuma segi 4 kotak begitu, dia masuk dalam gak bisa bergerak, cuma begini aja di dalam, saudara. Nah, itu penjara Paulus pada waktu itu. Nah, Paulus dalam perjalanan misi yang kedua, jadi setelah dia berjumpa dengan Yesus di perjalanan ketika dia pergi mau membunuh orang Kristen atau menangkap orang Kristen, dalam perjalanannya ke Damaskus, yaitu Syria hari ini, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan setelah itu kehidupannya diubahkan menjadi seseorang yang sangat radikal kepada Yesus. Dan dia merindukan bagaimana walaupun melewati banyak aniaya, dia mau berita Injil itu sampai kepada setiap orang karena setiap orang harus mendengar Injil untuk diselamatkan. Jadi Paulus pada waktu itu melakukan sebuah perjalanan, ada perjalanan misi. Kalau saudara lihat di Alkitab, saudara di halaman-halaman terakhir, beberapa halaman terakhir, itu ada perjalanan misi, rute misi yang pertama, misi yang kedua, misi yang ketiga, dan misi yang keempat. Itu ada 4 kali perjalanan rute dari Rasul Paulus setelah dia bertobat. Nah, pada perjalanan misinya yang kedua, itu dia mendapat sebuah penglihatan. Tadinya dia hanya melakukan misi di daerah sekitar Palestina, ya Antioquia dan lain sebagainya. Tapi waktu dia ada di Troas, satu tempat, di situ pada malam hari dia mendapat penglihatan bahwa ada orang dari Makedonia yang berkata dalam mimpinya itu, "Hei, mari kemari, tolonglah kami," katanya. Nah, Paulus meneguhkan dan yakin bahwa orang-orang Makedonia pada waktu itu membutuhkan berita Injil. Makanya Tuhan panggil dia, ya, melalui sebuah penglihatan, itu yang disebut dengan Macedonian Call. Ya, panggilan Makedonia, itu panggilan melalui penglihatan yang diberikan kalau saudara belajar misiologi itu ada, ya. Dan akhirnya Paulus mulai menyeberang, ya, menyeberang ke Asia Kecil, ya, dan kemudian dia sampai di Eropa. Di Eropa kapalnya berlabuh di sebuah tempat, Kisah Para Rasul ceritakan itu pasalnya yang ke-16, ada sebuah tempat pelabuhan yang namanya Neapolis. Hari ini kotanya namanya Kavala, itu kota yang sangat indah sekali karena saya sudah pernah ke sana. Dan 17 kilometer masuk ke dalam itu kota Filipi, saudara. Jadi Paulus mulai masuk ke Filipi dan pertama kali yang Paulus cari kemanapun dia pergi, dia selalu cari sinagog. Karena dia orang Yahudi, jadi dia bebas masuk sinagog. Dan di sinagog dia mulai mengajarkan firman Allah, dia mulai memberitakan Injil kerajaan Tuhan, dan dia mulai memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, saudara. Dan pada waktu itu ada seorang wanita pengusaha kain ungu dari kota Tiatira yang sedang datang ke Filipi dan mendengar pemberitaan Paulus. Dan dia adalah Lydia, wanita pertama Eropa yang bertobat dan dibaptis oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Akhirnya Lydia meminta kepada Paulus bersama dengan Silas dan kemungkinan Lukas pada waktu itu ada ikut serta untuk bisa menumpang di rumah. Karena saya adalah bagian dari kalian, ayo numpang di rumah saya. Dan dari situ mereka mulai memberitakan Injil karena mereka tinggal beberapa hari di situ, saudara-saudara. Jadi Paulus pada waktu itu mulai memberitakan Injil. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita baca ya ada perwira, ada orang-orang yang dilepaskan, ada seorang wanita yang tadinya adalah seorang petenung, ya. Jadi dia tukang tenung, ya, penghasilan dia gede. Kenapa? Karena dia akan membuat bos-bos dan pengusaha dan pedagang-pedagang yang ada di kota Filipi mendapat penghasilan dari hasil tenungan dia, gitu. Nah, satu ketika wanita ini ikut dengan Paulus. Kemana Paulus pergi dia ikut. Terus dia sampai menjerit-jerit dan dia berteriak-teriak, "Paulus, engkau adalah utusan Allah," dan bla bla dan lain sebagainya. Dia mengatakan sesuatu yang benar tentang Paulus. Dan akhirnya Paulus jatuh kasihan kepada wanita ini dan dia katakan, "Dalam nama Yesus, roh jahat engkau keluar dari wanita ini." Akhirnya roh jahat itu keluar. Ya, singkat cerita, wanita ini tidak lagi menjadi ahli tenung. Karena dia tidak menenung, dia nggak jadi tukang tenung lagi. Para pedagang yang tadinya dapat omsetnya banyak, jadi menurun.
Ketika itu mulai menurun, mereka mulai dengan berbagai macam cara, politik dan lain sebagainya. Mereka menjerat Paulus dan Paulus akhirnya dimasukin ke dalam penjara. Tapi kita tahu apa yang terjadi di penjara. Tengah malam mereka memuji dan membesarkan nama Tuhan. Penjara goncang dan lain sebagainya. Jadi ada banyak kisah yang terjadi di kota Filipi yang pada akhirnya menyebabkan ada orang yang berkumpul, berhimpun bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Dan itu adalah cikal bakal dari gereja lokal yang ada di Filipi. Dan satu ketika Paulus menuliskan surat ini kepada mereka. Surat penggembalaan yang sangat penting. Kalau Paulus bikin surat, kalau saudara baca di Alkitab saudara, ada begitu banyak surat penggembalaan yang dikirim. Kenapa? Karena ada isu yang sedang beredar. Seperti Pastor Arif menulis surat penggembalaan pagi hari ini. Ada satu keadaan yang kita mesti waspadai. Dan Paulus menuliskan ini penggalan dari ayat-ayat yang ditulis dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14, 15, dan 16. Ini bagian dari surat Filipi. Dikatakan Paulus menuliskan begini, lakukanlah segala sesuatu, bukan sebagian. Bukan cuma di rumah, bukan cuma di gereja, bukan cuma di tempat kerja, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupanmu dan keselamatanmu. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada apa saudara? Firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Paulus bilang, saya mau bermegah satu hari nanti. Kenapa? Karena akibat kehidupanmu yang mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Akibat kehidupanmu yang memberitakan berita keselamatan itu. Nah, saudara, ayat-ayat ini dituliskan oleh Paulus ditujukan kepada sekali lagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Coba tanya orang yang di sebelahmu, dia percaya Yesus apa enggak? Kalau saudara percaya Yesus, maka ayat ini ditujukan kepada kita. Amin. Pastor Arif minggu lalu bilang itu khotbahnya buat yang di gereja. Betul, bukan yang di luar sana. Yang di gereja. Khususnya hari ini yang ada di umum 3. Oke. Nah saudara, mari kita pelajari saudara beberapa hal. Nah, Paulus menuliskan dalam 3 ayat ini, ya, dia memberikan satu kunci, ya, satu kunci bagaimana kehidupan kita bisa menjadi batu loncatan bagi orang lain, ya, yaitu ketika kita tidak bersungut-sungut. Katakan bersungut-sungut. Waktu kita tidak menjalankan kehidupan dengan bersungut-sungut, itulah kuncinya. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa pesan keselamatan ini, saudara. Nah, saudara, sebenarnya penggalan ayat ini itu merupakan bagian dari ayat 13, 12 dan sebelum-sebelumnya itu. Apa yang ada di situ? Paulus sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita bahwa dalam keadaan, ya, ketika engkau sedang mengerjakan keselamatanmu. Ada satu kata yang penting, kerjakanlah keselamatanmu di ayat sebelumnya. Itu yang menyebabkan Paulus bilang gini, waktu kamu mengerjakan keselamatanmu, jangan bersungut-sungut. Jadi rupanya kata kerjakanlah keselamatanmu ini yang kita mesti mengerti, saudara. Kenapa kita perlu mengerjakan keselamatan kita? Karena keselamatan yang kita terima dalam konteks ayat tersebut adalah benih yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Jadi keselamatan itu perlu dipertontonkan. Perlu diperform. Perlu dibuat menjadi satu kehidupan yang bisa dilihat, saudara. Konteksnya adalah benih yang ditaburkan itu harusnya mengeluarkan buah yang orang bisa lihat, orang bisa pegang, orang bisa nikmatin. Itu mengerjakan keselamatan kita. Jadi mengerjakan keselamatan kita itu bukan cuma diterima di dalam hati terus kita simpan. Saya adalah orang yang diselamatkan. Enggak cukup cuma segitu. Enggak cuma cukup mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan hati percaya bahwa dia telah mati dan dibangkitkan. Dan naik ke surga dan bla 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 dan lain sebagainya.
Tapi keselamatan itu harus dihidupi, harus diperform, harus diperlihatkan. Keselamatan itu pengampunan yang kau terima harus dipertontonkan bahwa hidupmu sudah diampuni. Makanya kita tidak boleh ada rasa intimidasi kalau kita yang sudah diampuni oleh Tuhan. Makanya kita bisa berjalan dengan tegak berdiri, nggak peduli ada di tengah-tengah orang kaya, nggak peduli ada di tengah-tengah pejabat yang hebat, nggak peduli di tengah-tengah orang yang mungkin kehidupannya lebih tinggi daripada kita, karena kita pede. Kenapa? Karena dosa kita diampuni. Jadi keselamatan itu perlu ditontonkan, engkau perlu memperlihatkan, engkau perlu menghasilkan buah bahwa engkau adalah orang yang diampuni, engkau orang yang diberikan karunia, engkau orang yang punya pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Itu perlu dipertontonkan. Nah, Paulus bilang, sementara engkau menghidupi dan menghasilkan kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan bersungut-sungut. Karena kalau engkau bersungut-sungut, something will happen. Itu udah pasti, saudara. Nah, bersungut-sungut dalam Alkitab itu dipakai istilah grumble, ya. Artinya mengeluh, menggerutu, atau ngomel. Yang suka ngomel katakan amin. Oh, enggak ada ya, puji Tuhan ya. Jadi bersungut-sungut adalah sikap menggerutu dan mengomel karena kondisi atau sebab lain yang disadari atau tidak yang sebenarnya itu tertuju kepada Tuhan. Berapa banyak saudara yang sering kali kalau dengar firman Tuhan ya, bangsa yang paling menggerutu. Ada kisah di dalam Alkitab yang mencatat bagaimana bangsa ini selalu ngomel dengan Tuhan. Selalu protes dengan Tuhan. Paulus sebenarnya sedang mengacu kepada orang-orang Israel. Dan proses perjalanan mereka, mulai mereka keluar dari tanah Mesir, ada di padang gurun 40 tahun, sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Di perjalanan itu saudara, ada banyak gerutu dan sungut-sungut. Sebenarnya, sungut-sungut dan gerutu itu udah ada dari zaman Adam. Bukan cuma waktu Israel. Zaman Adam udah ada. Apa buktinya? Waktu Adam bilang, Tuhan, perempuan itu yang kau taruh di sampingku, dia yang kasih buah sama saya. Sebenarnya kan dia lagi protes sama Tuhan. Tuhan yang kasih perempuan itu. Seandainya Tuhan gak kasih perempuan itu, kan aku gak berdosa. Seandainya aku gak datang ke live, kan aku jadi gak pacaran sama dia. Seandainya aku gak datang ke gereja, kan aku jadi gak ketemu istriku. Ini Tuhan yang bikin masalah. Tuhan yang disalahkan, saudara. Orang Israel, Paulus sedang mengacu kepada orang Kejadian, orang Israel. Bagaimana tangan Tuhan yang sangat luar biasa mengeluarkan mereka dari Mesir dengan tangan yang perkasa, dengan tanda-tanda yang begitu ajaib dan luar biasa. Tapi baru pada hari ketiga mereka lihat setelah Tuhan keluarkan mereka dengan begitu ajaib, hari ketiga mereka ada di padang gurun, udah mulai ngomel. Nggak ada air Tuhan. Air nggak ada. Oh, Tuhan bikin air. Ya, ada kejadian bagaimana Musa ketok batu, batu keluar air. Ada kejadian bagaimana mereka di perjalanan di Mara dan di Elim. Bagaimana Musa melemparkan kayu kepada sebuah sumur. Dan sumur yang tadinya airnya pahit menjadi manis sehingga orang Israel bisa minum. Orang Israel itu terkenal dengan sungut-sungut, saudara. Dan jangan lupa kita adalah Israel rohani. Jangan sampai stigma yang sama dengan orang Israel itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan sudah melakukan banyak perkara yang ajaib. Setelah Tuhan kasih air, terus ada nyanyian kemenangan yang sangat luar biasa oleh Musa pada waktu itu. Terus tiba-tiba mereka menggerutu lagi. Kenapa? Lapar. Karena mereka lapar, Tuhan kirim roti. Betul? Sudah makan roti, mereka bilang apa? Nggak ada daging. Tuhan kasih burung puyuh. Betul? Setelah burung puyuh dikasih, roti dikasih, dan semuanya Tuhan cukupkan, mereka jalan lagi dengan sukacita. Ketemu masalah lagi, tenggorokan mulai kering. Protes lagi, gak ada air. Berapa banyak kehidupan yang seperti itu? Waktu kita mengerjakan, kita tahu kita udah ditebus oleh Tuhan. Kita tahu saya mau bertumbuh di dalam Tuhan, berdalam pengenalan akan Allah. Oh, saya itu mesti ibadah, saya mesti ikut live, saya mesti belajar firman Allah, saya mesti bangun kehidupan doa saya mesti bangun kebiasaan untuk baca Alkitab. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu seringkali ada omelan-omelan dan gerutu dan sungut-sungut.
Dan Tuhan menjelaskan lewat Rasul Paulus, sementara kita mengerjakan keselamatan itu, jangan bersungut-sungut. Aneh, ke gereja aja diatur, mesti duduk di sini, mesti duduk di sana. Sungut-sungut itu. Nggak boleh parkir di sini, nggak boleh parkir di situ. Mesti salaman, mesti ini, mesti itu. Wah, banyak alasan. Banyak hal yang buat kita bisa bersungut-sungut. Tapi percayalah pagi hari ini sungut-sungut itu berbicara tentang sikap hati kita. Apa sih artinya sebuah proses kecil dibandingkan dengan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita? Apa sih artinya proses yang sedikit sulit, hanya cuma dalam waktu yang tertentu, dibandingkan dengan kasih karunia Allah yang begitu hebat, mengampuni kita, memberikan harapan kita, memberikan masa depan kepada kita, saudara. Nah saudara, orang Israel yang melakukan sungut-sungut itu, ini merupakan satu kesaksian yang sangat buruk sekali terhadap bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang ada di sekitar mereka. Saudara bayangkan aja, waktu mereka sungut-sungut tentang tidak ada air, waktu mereka sungut-sungut tentang tidak ada makanan, tidak ada roti, tidak ada daging, dan itu terdengar kepada negara tetangga kiri dan kanan. Terus apa kata negara itu? Apa kata bangsa-bangsa di sekitar mereka? Tuhan mereka nggak pelihara mereka. Oh Tuhan mereka tidak cukup besar. Oh Tuhan mereka nggak punya roti. Pabrik rotinya ada di Bogor. Oh Tuhan mereka nggak bisa sediain apa yang mereka butuhkan. Dan itu mendatangkan celah atas nama Tuhan. Saya bayangkan teman-teman youth ya, saudara-saudara yang suka main ke rumah teman, jaga sikap kita. Kenapa? Saya ingat papa saya. Dulu waktu papa saya masih kerja dengan orang dan gajinya sangat kecil. Tapi papa saya berusaha mencukupkan kami di rumah. Walaupun tinggal di kampung yang jauh dari toko buah dan lain sebagainya. Papa kami sering beliin buah. Tujuannya supaya apa? Supaya kalau anaknya main ke rumah orang, nggak kelihatan ngilernya pengen ini, pengen itu, pengen. Seolah-olah di rumahnya kurang. Saudara ngerti maksudnya? Waktu kita tidak menempatkan diri dengan baik, kita tuh lagi ngomongin orang tua kita. Kita tuh lagi ngomongin keluarga kita. Bahwa papa saya tuh nggak beliin saya makanan yang enak, papa saya nggak bisa beliin saya bla 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 dan lain sebagainya, nggak bisa mencukupkan saya. Dulu ada satu kejadian waktu saya masih di Malaysia, ada seorang teman yang suka minjem. Begitu mau ibadah chapel di sekolah Alkitab, dia bilang, saya mau pinjam gitar dulu. Loh, kan kita punya gitar di perpustakaan, itu memang dipakai untuk chapel. Enggak, gitarnya kurang bagus. Dia pinjam. Dia pinjam gitar jemaat, berbulan-bulan taruh di hostel kami. Mentor saya bilang gini, you see, you cannot do that. Enggak boleh kayak begitu. Kenapa? Kamu lagi bilang, gua enggak puas dengan apa yang gua punya. Saya nggak puas dengan apa yang Tuhan kasih dengan saya. Saudara, that is a message that we send. Itu sebuah pesan yang kita berikan. Kalau ada anak-anak saudara yang lebih betah di rumah tetangga. Saya balikin tadi anak-anak sekarang orang tua. Dan dia merasa lebih kenyang di tetangga sebelah ketimbangkan ada di rumah. Ada sesuatu yang salah saudara. Bagaimana perasaan saudara? Dan bayangkan Bapa di surga. Tuhan pencipta langit dan bumi yang menebus kita dengan darah yang sangat mahal, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus tergantung di atas kayu salib, semuanya dia sudah berikan dan kita bersungut-sungut. Artinya apa? Apa yang dia lakukan itu nggak cukup buat saya. Nggak cukup. Saudara, sementara kita mengerjakan keselamatan kita, mau di sekolah, mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di gereja, mau di mana saja kita berada, jangan bersungut-sungut. Karena hari-hari ini kita banyak menghadapi apa yang disebut dengan bad days. Hari yang gak nyaman. Saya gak tahu saudara pernah ngalamin ini apa enggak. Saya cerita tadi pagi di Umum 2. Satu ketika saya ada di kongres, di bulan Agustus kemarin kongres ada di Bandung, dilakukan di Hotel Haris di Pasir Koja. Dan sore hari itu sebelum kongres dilaksanakan, saya harus briefing semua 250 volunteer tentang pekerjaan yang kita akan lakukan 4 hari ke depan. Jam 5 janjinya saudara. Nah jam 4.15 saya harus ngantar tamu rombongan dari Ambon, mulai dari Haris balik ke Pastur Hotel Ibis.
Waktu sampai di Ibis, waduh waktu tinggal 10 menit, 15 menit begitu. Jadi seorang teman bilang gini, nak udah deh kamu udah gak bisa bawa mobil nih ya ke Pasir Koja, udah gak usah deh naik Gojek. Sarannya bagus banget. Kalau kamu naik Gojek pasti bisa sampai kata, walaupun telat tapi gak terlalu telat banget dia bilang gitu. Oke deh Ci, bisa tolongin saya gak? Pesenin Gojek. Oke saya pesenin. Saudara Gojek datang, gak sampai 5 menit, 3 menit datang Gojek. Begitu Gojek datang, saya udah senang walaupun udah tahu pasti telat, tapi ya tetap aja senang karena telatnya nggak terlalu parah. Jadi saya naik Gojek, terus Gojeknya bilang gini, Bu kita naik jalan pintas saja ya, supaya lebih cepat, itu yang saya mau. Asal nggak langgar aturan kan? Boleh Pak, boleh. Begitu dia jalan ya, yang katanya 20 menit nyampe, kira-kira 15 menit pertama pecah ban sudah. Pecah ban. Saya udah buru-buru, pecah ban gitu kan ya. Terus saya bilang gini, waduh Pak, Bapak bisa gak pesenin saya Gojek yang lain? Nggak bisa Bu katanya, Ibu mesti pesan sendiri. Saya nggak punya aplikasinya, soalnya saya dipesenin sama teman. Terus saya mulai pikirkan ini udah 15 menit pertama, katanya kan cuma 20 menit. Saya tanya, Pak dari sini udah deket ya Pak ke hotel? Oh deket Bu, ini deket banget ke Hotel Horizon, jalan kaki juga nyampe. Loh kenapa Hotel Horizon? Saya maunya ke Hotel Haris. Enggak, teman Ibu pesennya ke Hotel Horizon, bayangin saudara. Udah pengen marah saya, tapi saya, Tuhan terima kasih Allah Roh Kudus Engkau menyertai saya, Engkau bersama dengan saya pasti ada maksud Tuhan dan lain sebagainya. Ya kan? Terus saya telepon lah, Ci sorry Ci, tadi pesenin saya ke Hotel Haris apa Horizon? Haris nak katanya, tapi ini dia tulisnya Horizon nih di sini. Kan ada tuh kalau kita pesen kan ada tulisannya, dia kasih lihat saya, nih kalau ibu gak percaya katanya. Ya saya telepon lah teman yang itu, Cici pesenin yang mana? Haris, enggak Ci ini Horizon, apa saya salah tap ya katanya. Saudara bayangin itu. Sekarang Cici bisa nggak tolongin pesenin saya Gojek yang berikutnya karena saya mesti ke gereja sampai di Haris nih begini. Oke nak, posisi kamu di mana? Nggak tahu. Saudara, saya sampai di hotel jam 6. Akhirnya Vinka disulap jadi Yohana untuk kasih briefing hari itu. Tapi saya tahu Tuhan, saya nggak mau ngomel. Kenapa? Ini orang nggak kenal Tuhan. Kalau saya, wah gimana sih Cici? Dia yang lihat. Saudara ngerti maksudnya? Dia akan menyaksikan. Dan ini akan menjadi batu sandungan. Sesama orang Kristen aja begitu. Sesama orang Kristen aja seperti itu. Hati-hati saudara. Waktu saudara ngomongin ketua live saudara omongin gereja saudara sedang menyampaikan kabar buruk. Dan saudara gak tahu siapa yang dengar di situ. Amin. Kita gak jadi batu loncatan tapi kita jadi batu sandungan. Orang akan berpikir, hidup gue tuh udah miserable, udah susah, ya kan? Lihat lu percaya Yesus, susah juga, ngapain gue percaya Yesus? Saudara hidup ada masalah, betul ada masalah, ada tantangan, betul. Kapan selesainya? Nggak tahu, ya kan? Terus saudara ngeluh tiap pagi siang sore dari terbit matahari, ya. Itu lagu paling enak, tapi itu bisa diaplikasikan ngomel sepanjang hari. Terus orang bilang, emang di dalam Yesus ada pengharapan? Tuh dia yang percaya sama Yesus, nggak punya pengharapan. Jadi mereka mau menemukan harapan di mana? Amin? Begitu saudara bilang di dalam Yesus ada pengharapan, bohong. Lu aja nggak punya pengharapan kok. Kenapa? Hidupmu mengatakan itu. It's so deep man. Dalam banget. Sangat dalam. Ya kan? Anak-anak youth yang ditinggal pacar. Dunia bergoncang. Not only in the last days, but today. Gak ada pengharapan. Aduh, gue kalau gak nikah sama dia, gue gak bakal nikah kayaknya. Ampun saudara, engkau sedang menunjukkan bahwa hidupmu tidak punya pengharapan. Kalau engkau menunjukkan hidupmu tidak punya pengharapan, siapa yang orang mau percaya? Beritamu? No. Kayaknya ada berita yang lebih bagus di luar sana. Yang bisa hilangkan pusing-pusing sebentar, gak apa-apa. Yang penting hilangkan sebentar pun. Saudara ngerti? Pesan yang diterima itu pesan siapa jadinya? Oh saudara, ada banyak hari buruk yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ya kan? Udah bela-belain ujian, mau belajar ya kan. Begitu sampai di sekolah, gurunya gak datang, kenapa? Ketabrak motor. Terus kita ngomel-ngomel gitu. Gua udah bela-belain belajar, kita gak tahu satu kelas denger itu. Dan di dalam kelasmu ada kemungkinan orang yang sedang mencari Yesus dan kebenaran.
Begitu dia lihat dirimu mengomel-ngomel, oh kayaknya lebih susah dari saya katanya gitu kan. Gue gak jadi ujian gak susah-susah banget gitu kan ya. Well, it's funny but it's true. Apa sikap kita waktu kita menghadapi bad days? Hati-hati saudara. Udah seneng ya datang ke GSJ Bethlehem, aduh ini tempat saya kayaknya. Ya kan, saya merasa hidup kembali seperti saya dulu. Lama gak pelayanan waktu saya ke Trinity, langsung ditantang, ayo mau pelayanan apa enggak? Rasanya bagaimana gitu. Begitu daftar Come on Bethlehem, aduh mesti jadi anggota. Aduh mesti ikut follow me, aduh mesti ikut M-Tripo. Emang suara gue kurang bagus sama dibandingkan yang udah di sini. Jangan-jangan lebih bagus saya, hati-hati saudara. Paulus bilang, jangan bersungut-sungut. Amin. Jangan bersungut-sungut. Ya. Nah, ada banyak alasan untuk bersungut-sungut di dalam dunia ini. Banyak banget alasannya. Ya. Yang paling pasti dan yang pertama adalah discontent. Enggak puas. Saya enggak puas dengan orang tua saya. Kenapa? Hari gini orang tua saya kagak ngerti tap. Enggak bisa, jadul bener. Kalau ngomong enggak nyambung, enggak puas. Saya enggak tahu apakah ada yang tidak puas dengan orang tua. Dan seolah-olah berkata, Tuhan, seandainya papa mama saya tuh kayak yang di sebelah sono, aduh bahagianya hidupku. Belum tentu, itu bisa lebih parah hidupmu. Dulu saya pernah begitu soalnya. Kenapa saya lahir di anak ketiga Tuhan? Bukan anak pertama yang saya sering ceritakan. Kalau anak pertama enak, semuanya first hand. Ya, baju baru, jam tangan baru, tas sekolah baru. Anak ketiga, mah mau beli baju sekolah yang baru, itu yang bekas cuci masih ada. Ya kan? Mah, mesti beli buku tulis nih, udah habis nih buku tulisnya. Cici kemarin beli buku tulisnya banyak tuh, cuma kepake selembar 2 lembar, sobek aja, sisanya masih dipakai tuh. Anak ketiga saudara. Cici saya 2 orang udah pergi dari rumah waktu mereka taman SD ya. Saya di rumah. Kelas 3 SD saya habis minum mesti cuci gelas. Kelas 4 SD saya udah mulai potong ikan, bersihin ikan. Kelas 6 SD saya mesti cuci baju serumah dan gak ada mesin cuci. Bayangin, adik saya Herman, dia gak ada di sini ya. Dia jadi saksi. Sehari 3 jeansnya dia ganti. Saya yang cuci saudara. Dulu saya berpikir, Tuhan salah menempatkan. Aduh, begitu saya lihat teman-teman saya, anak yang sangat diperhatikan, sangat dirawat, nggak pernah orang tuanya rela anaknya cuci baju, cuma mama saya doang. Yang mama enggak. Tapi saudara tahu hari ini saya bersyukur saya anak ketiga. Kenapa? Bekal dari rumah itu saya bawa kemana-mana. Ternyata saya menemukan saya orang yang hobi traveling. Kalau saudara hobi traveling, saudara suka bepergian, saudara bisa hidup di mana saja, itu modal yang paling besar. Jadi dulu saya bilang gini, kalau gue gede gue gak mau kenal mama saya, gak mau kenal papa saya. Kenapa? Gue dibully, anak yang lain enggak tuh. Cici saya cuma bisa masak air, bayangin gak? Cuma bisa masak air. Saya mesti belajar bikin sambal asam pedas, ya. Mama mau bikin semprong subuh-subuh jam 4 udah kocok telur gitu ya, bantuin. Macam banyak sekali urusannya saudara. Banyak sekali. Jadi hati-hati dengan ketidakpuasan. Karena ketidakpuasan akan mendorong kita untuk bersungut-sungut. Gak puas dengan ketua live. Kenapa sih Kak Nilam bisa tempatin orang yang model kayak begini? Saudara, orang Israel waktu menyalahkan Musa, ya Musa bilang begini, mereka bukan menyalahkan saya, tapi mereka sedang menyalahkan Tuhan yang memanggil saya. Waktu kita nggak bisa terima orang-orang yang ada di atas kita, yang memang Tuhan tempatkan, karena Roma pasal 13 berkata, tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan. Mau dia bengis kek, mau dia baik banget kek, pemimpin itu datang dari Tuhan. Gimana dong kalau dia seorang yang sangat sadis dan lain sebagainya. Bukan tangan kita yang menggesernya, tapi tangan Tuhan. Saudara kalau punya atasan di kantor yang, wah killer. Atau punya dosen yang killer. Atau punya apa yang killer-killer deh. Termasuk painkiller dan lain sebagainya ya. Terus saudara berupaya karena tidak puas. Model lengserin. Jelek nama saudara.
Tapi kalau saudara belajar untuk tunduk, belajar untuk ada di bawah kepemimpinan dengan doa dan keyakinan, Tuhan apa maksudmu, apa yang engkau mau. Kalau tangan Tuhan sudah tiba waktunya, Tuhan akan pindahkan pemimpinmu, engkau cemerlang pada hari itu. Nah saudara, itu ada loh ayatnya. Nanti dibaca ya, Yeremia pasal 26. Itu ada kisahnya. Tuhan menyebut Nebukadnezar orang yang sangat kejam, orang yang tidak kenal peri kemanusiaan, itu hambanya. Walaupun dia bukan seorang yang takut akan Tuhan, tapi karena dia pemimpin, dia adalah hamba Tuhan. So guys, bersyukurlah kepada Tuhan untuk saudaramu, untuk keluargamu, untuk virtual life-mu, untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan yang ada di sekitar kita, saudara. Nah, yang kedua, kenapa orang bersungut-sungut alasannya? Karena mementingkan diri sendiri. Saya pengennya tuh cara saya, masa nggak ngerti gitu aja. Padahal sebenarnya ada kepentingan pribadi. Tidak puas. Ya, saya maunya cara saya di kantor, di rumah. Saya mau paksakan cara saya. Cara saya paling benar, yang lain salah. Saya yang punya dunia ini, yang lain ngontrak katanya. Saudara-saudara, Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya dan untuk membangunnya. Jadi artinya kalau kita mengesampingkan kepentingan kita, maka kita sedang bangun orang lain. Nah, saudara kan kita lagi gembar-gembor ya, life builder kan kita sering bilang, apalagi sering didoakan dari tempat ini, menjadi pembangun kehidupan orang lain. Salah satu caranya membangun kehidupan orang lain, letakkan kepentingan pribadimu di atas kepentingan bersama. Amin. Saya tadi pagi bilang, saya nggak selalu setuju dengan mungkin idenya Pastor Arif karena kami berbeda. Tetapi saya harus letakkan kepentingan saya di bawah kepemimpinan Pastor Arif. Baru orang lain bisa dibangun. Amin saudara. Nah yang kedua, kebenaran tentang sungut-sungut. Sungut-sungut itu ternyata adalah dosa yang sangat serius. Yuk baca ayatnya. Ayat 15 tadi. Supaya katanya apa? Kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bukan bintang-bintang di langit, bintang-bintang di dunia. Kalau di langit itu terlalu jauh, di dunia yang paling dekat. Karena kita tinggalnya di dunia, nggak tinggal di langit. Betul? Jadi rupanya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sungut-sungut itu adalah dosa yang serius. Kenapa? Katanya kalau kita bersungut-sungut itu adalah aib dan noda. Karena biasanya kalau ngomong soal aib, itu biasanya nyuri duit orang. Betul nggak? Ambil istri orang, ya, ambil milik orang lain, hamil di luar nikah, ya, hamilin orang, ya, itu semua aib, betul nggak? Tapi pagi ini Tuhan bilang di dalam firman-Nya, bersungut-sungut itu aib. Dan kita harus hati-hati dengan ini. Sungut-sungut di rumah, sungut-sungut di jalan, ya, banting setir, banting ke kiri, banting ke kanan, karena nggak tahan dengan macet dan lain sebagainya. Nah udahlah jalan pintas aja belok kanan walaupun itu forbidden dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang kita harus tahu bahwa sebenarnya itu menyakitkan hati Tuhan. Sungut-sungut itu menyedihkan hati Tuhan. Sungut-sungut itu membawa celah bagi nama Tuhan. Dan dosa yang paling ditoleransi oleh orang percaya adalah sungut-sungut. Banyak orang percaya bilang, oh saya nggak mencuri kok bu, saya nggak membunuh orang kok, saya nggak ngambil orang lain kok, korupsi mah amit-amit, jauh dah saya gitu. Tapi coba lihat sungut-sungut apa enggak. Kalau ada sungut-sungut itu nggak bedanya dengan mencuri, nggak bedanya dengan korupsi, nggak bedanya. Kenapa? Sama-sama aib. Amin saudara. Oh ini cukup keras. Tapi saya berdoa ini membangunkan saya dan membangunkan saudara. Hati-hati dengan mulut kita karena ini berkenaan dengan mulut. Hati-hati dengan hati kita. Karena ini berkenaan dengan sikap hati kita. Jadi Tuhan benci dengan sungut-sungut. Makanya kalau saudara baca di dalam Galatia pasal 5 tentang buah roh, nggak ada sungut-sungut yang dihasilkan oleh buah roh.
Coba baca Galatia pasal 5. Lihatin ayatnya satu-satu. Buah roh adalah kasih, damai sejahtera, ketiga sungut-sungut. Nggak ada. Alkitabnya pasti sesat itu. Kenapa? Karena sungut-sungut itu bukan buah roh. Kalau kita punya Roh Kudus, maka kita akan tahan perkataan kita. Kita akan tahan menggerutu di dalam hati kita. Kita akan tahan apapun supaya nama Tuhan tidak dicela. Kita akan tahan supaya orang benar-benar percaya kepada berita keselamatan yang kita sampaikan. Karena kita sedang menyelamatkan kehidupan orang lain. Yakobus pasal 5 ayat 9 berkata, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Saling loh, ini dalam konteks dalam gereja nih. Dalam konteks gereja di Filipi. Jangan ada di antara kita dusta, bukan maksudnya. Jangan ada di antara kita yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini gara-gara Tante Made nih, gua jadi kayak begini. Ini gara-gara Pastor Elisa nih, saya jadi begini nih. Ini gara-gara Pastor Arif nih, saya jadi tumbal. Jangan ada sungut-sungut di antara kita. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Supaya kamu jangan dihukum. Yakobus 5 ayat 9 itu jelas sekali. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ada 9 minimal bahaya bersungut-sungut. Mari kita lihat. Ya. Yang pertama, sungut-sungut. Ada yang salah itu. Itu nomor 2 soalnya. Yang pertama, sungut-sungut tidak memperbaiki keadaan, ya, hanya menambah stres. Mau stresnya bertambah? Nah kadang-kadang kita tuh ngerti banget, saya nggak mau stres lagi. Aduh capek kalau stres, betul nggak? Semuanya tegang, ya, urat-urat pada keluar semua, karena tegang, ya kan? Tapi kita mau bersungut-sungut. Jadi sungut-sungut rupanya menambah stres yang tidak perlu. Nggak pernah memperbaiki keadaan. Saya ingat ada satu blog yang saya baca di Facebook. Dia tulisnya gini. Demo, turunkan bensin katanya. Emang bensin turun setelah di demo? Ya enggak. Bayar juga, betul nggak? Demo, emang turun semuanya. Jadi seperti yang kita mau? Enggak juga. Ada keadaan-keadaan yang memang tidak bisa dirubah. Jadi kalau kita bersungut-sungut dengan keadaan yang memang tidak bisa dirubah. Memang aspirasi kita tidak bisa dijalankan. Memang kepentingan kita tidak bisa diakomodir. Itu hanya menambah stres kita. Yang kedua dikatakan membuat kita lupa akan apa yang Tuhan lakukan. Orang Israel lupa bahwa Tuhan dengan tangan perkasa sudah menolong mereka keluar dari Mesir. Cuma gara-gara gak ada air aja, dia lupa dengan tangan Tuhan yang hebat. Cuma gak ada daging, dia lupa Tuhan sudah sediakan roti. Cuma gak ada air aja, dia lupa Tuhan bahkan bisa membelah laut. Kalau kita terus ngomel dari terbit matahari sampai terbenam, maka kita tidak pernah akan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dan kita lupa dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah orang Israel binasa karena bersungut-sungut. Bahaya sungut-sungut adalah kita binasa dengan perkataan kita sendiri. Kita binasa dengan keinginan kita sendiri. Kadang-kadang tuh gini loh, saudara waktu datang sama orang di atas saudara terus, mah aku minta ini dong mah. Ya, minta dibeliin ini sesuatu. Ya, terus orang tua bilang, jangan deh, itu nggak bagus buat kamu. Terus saudara ngegerondang gitu ya, ngguling-guling ya, menunjukkan bahwa saudara tuh protes gitu kan ya. Akhirnya orang tua bohwat, beliin. Waktu dibeliin saudara pikir saudara menang. Padahal saudara kalah. Saya minta apa-apa sama pastor. Ada halnya pastor bilang oke nak silakan. Ada waktunya pastor bilang enggak boleh. Waktu pastor bilang enggak boleh saya paksa. Aduh pastor masa enggak ngerti sih. Ujung-ujungnya saya dikasih misalnya. Saya pikir saya menang dengan keinginan saya. Padahal saya kalah karena saya kalah. Saya gagal mengalahkan hawa nafsu dan keinginan saya. Itu kekalahan yang sangat besar, saudara. Jadi kalau saudara menyampaikan aspirasi kepada atasan, kepada pimpinan, kepada pembimbing-pembimbing rohani, kalau enggak diterima, that's fine. Yang penting sudah disampaikan kan? Betul enggak? Kalau enggak menyampaikan, stres nanti. Sampaikan aja enggak apa-apa. Kak Nilam terima betul Kak Nilam, masukkan. Tapi ada hal-hal yang bisa diakomodir,
Tapi ada hal yang gak bisa diakomodir karena ada kepentingan yang lebih besar yang kita harus lihat, saudara. Dan kita perlu mempercayakan itu kepada orang-orang yang ada di atas kita. Bahwa mereka gak akan mencelakakan kita. Kalaupun mereka mencelakakan kita, mereka berhadapan dengan Tuhan. Amin, karena Tuhan yang tunjuk mereka. Wow, bisa ngomong kemana-mana ini. Yang keempat, bahaya sungguh-sungguh menghancurkan imanmu karena engkau tidak melihat Allah. Yang kau lihat adalah masalah di sekitarmu. Yang kelima, memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk dengan berbagai tipu muslihatnya. Kalau saudara bersungut-sungut, heran ya aku gereja kok susah banget sih, mesti begini, mesti begitu. Terus iblis mulai bilang, tuh kan, ya percaya Yesus malah jadi susah. Coba ikut saya dulu, gampang, duit gampang, semua gampang. Kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk menipu kita dengan berbagai macam cara. Yang keenam, hati jadi sempit. Karena kita hanya melihat kepentingan diri kita sendiri, saudara. Bukalah hati kita untuk kepentingan orang lain. Karena itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang ketujuh, tidak bisa melihat masa depan. Orang yang tidak puas, itu karena dia bandingkan dengan masa lalu. Dulu di gereja boleh tuh kalau belum jadi anggota pelayanan, kenapa sekarang enggak ya? Dia hidup di masa lalu. Karena dia hidup di masa lalu, dia gak bisa lihat visi apa yang gereja ini sedang kerjakan. Visi apa yang Tuhan sedang berikan supaya kita ada di dalamnya dan kita mengalami suatu kehidupan yang terus naik dan bukan turun. Yang kedelapan, ini yang penting saudara catat. Membuat kita berpikir bahwa kehidupan sebelum ditebus oleh Yesus itu lebih baik dibandingkan setelah percaya Yesus, dan ini sangat berbahaya. Dan ini yang membuat pada akhirnya orang menyerah dengan imannya. Yang kesembilan, kesaksianmu menjadi redup dan tidak bercahaya. Merek Philip nggak laku. Kenapa? Redup. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, ya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini. Lakukanlah, tujuannya supaya kita bercahaya. Jadi kalau saudara tadi pagi kok Andi Iskandar jelaskan, kalau saudara tarik mundur bercahaya, mundur lagi bercela, mundur lagi noda dan aib, mundur lagi akarnya adalah bersungut-sungut. Kehidupan yang bersungut-sungut tidak bercahaya bagi kerajaan Allah. Lawan kata sungut-sungut adalah ucapan syukur yang dinyatakan dalam sukacita kita, saudara. Bukan karena kita munafik sok bersukacita, bukan. Bukan, saudara. Jadi kalau saudara bersukacita walaupun keadaan saudara susah, saudara bukan lagi munafik, bukan. Saya mau katakan karena ini tipu iblis. Ini tipuan iblis. Kamu mah munafik, sok berdoa, sok sukacita, sok merasa tidak ada apa-apa. Iblis sedang menipu saudara. Kita bersukacita karena kita yakin apa yang Tuhan sudah lakukan itu cukup bagi saudara dan saya. Amin. Christ is enough for me. Apa yang Tuhan berikan kepada kita lebih dari cukup. Saya mau tutup dengan ayat ini, saudara. Yesaya 5 ayat yang ketiga dan keempat. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Itu berbicara tentang orang Israel dan orang tebusan. Hari ini adalah saudara dan saya. Adililah, kata Tuhan. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat kepadanya, aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa dihasilkannya buah anggur yang asam? Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya. Dengan memberikan kehidupannya, kehidupan yang satu kali. Kehidupan yang satu-satunya, kehidupan yang sangat berharga, kehidupan yang tadinya ada di surga kata kitab Filipi. Tapi dia melepaskan semua statusnya, dia turun ke atas muka bumi just to give you life and that is enough. Hanya memberikan kehidupan kepada kita dan itu lebih dari cukup. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Kecuali kita bercahaya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara, mari bangkit berdiri bersama-sama. Setelah mendengar firman Tuhan ini, mungkin ada di antara saudara-saudara teman-teman berkata, aduh saya baru bersungut-sungut tadi sebelum ke gereja. Aduh saya baru marah-marahin orang tua saya. Aduh saya baru marah-marahin saudara saya. Aduh saya baru protes tuh sama Asher, salaman wae, salaman wae. Aduh saya baru protes tadi baru dianterin ini, gak usah dianterin saya bisa jalan sendiri. Aduh saya baru protes tadi ada tante-tante yang saya geser-geser dia gak mau geser. Saya mau masuk susah ya.
apapun. Mungkin kita pernah melakukan hal seperti itu karena itu praktis. Oh, saya tadi mau ke gereja, saya baru lawan arah tuh jadinya. Buru-buru soalnya ya. Well, this is the day that the Lord has made. Hari ini adalah hari yang Tuhan sudah jadikan. Ya, dan belum terlambat hari ini kalau kita mau datang dan bertobat kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, ampuni saya yang bersungut-sungut. Saya gak bisa terima orang tua saya gak bisa terima urutan saya anak kesekian. Saya gak bisa terima saya lahir dari keluarga model kayak begini. Hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa yang kita butuhkan sudah disediakan dalam Yesus. Apa yang saudara butuhkan? Saudara perlu energi untuk hidup dan menghadapi hari ini. Dan Tuhan sudah memberikan dengan mengampuni dosa kita. Dia memberikan confidence, dia memberikan jati diri, dia memberikan identitas yang jelas bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Itu memberikan satu materi yang cukup, lebih dari cukup bagi kita untuk berjalan di atas dunia. Dia memberikan kita kekuatan untuk bisa bekerja. Dia memberikan kreativitas kepada kita untuk bisa berkarya. Dan Tuhan sudah memberikan lebih dari cukup. Yang paling pasti dia berikan apa yang dunia ini tidak bisa berikan, yaitu mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Christ is enough for me. Christ is enough.